Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Raya Telaga Kahuripan, para alim, para ustadz, para guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati semuanya. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat terbesar yang dengan itu semua amal kita bernilai di sisi Allah SWT. Kemudian juga kita bersyukur atas nikmat sehat badan kita, sehat ruhani kita, sehingga dengan sehatnya ruhani bisa menggerakkan jasmani kita hadir di tempat yang mulia ini, di sholat sunnah fajar, sholat subuh, dan sekarang bersama-sama untuk belajar. Kemudian kita juga bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang kita peringati ke 81 ya. Kalau umur 81 itu udah aki-aki ya, sudah kembali ke anak-anak ya, sifatnya udah kembali ke anak-anak ya. Alhamdulillah. Dan juga yang tak kalah penting adalah kita bersyukur kita ini nampaknya soleh gitu ya, baik, berwibawa gitu ya. Itu semuanya karena nikmat Allah, karena ditutup aib kita oleh Allah SWT. Itu juga nikmat yang kadang-kadang kita lupa. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja dan sekalian yang kami hormati, telur asin dibungkus daun. Biarin kan, kalau lihat pantun kan gak cakep, dia tetap bilang cakep kan. Telur asin dibungkus daun, mohon izin kami berpantun. Burung tekukur makanya padi, terbang melesat jauh ke awan. Kita bersyukur pagi ini badannya sehat, lingkungan aman. Agustus bulan merdeka, merah putih berkibar gagah. Ngopi morning ya merdeka, pikiran jernih, urusannya mudah insyaallah. Ini belum ada slide-nya ya? Ada? Oke, ini aja. Baik, kita lanjutkan. Wah, ini lebih bergema ya, lebih merdeka. Trending topiknya apa nih Pak Agus? Apa? NTT, Kalimantan kebakaran. Sepekan yang lalu ada ini nih, ada, sebentar saya tunjukkan gambarnya. Kayaknya kalau dengan gambar lebih menarik gitu ya. Udah kelihatan?
Nah, ada kelihatan gambarnya ya. Gambar apa nih? Kupas bawang ya? Bukan, ini sebenarnya bukan kupas bawang. Kalau kita perhatikan bukan ngupas, ini mengiris. Kalau ngupas saja per kilo 700.000, apalagi mengiris gitu ya. Nah, ini lagi trending topik ini. Udah sepekan ini berita masih hangat ya. Ini kalau dicek di X Twitter itu sampai 4.600.000 viewers. Kemudian ada yang repost sampai 7.000. Itu baru di Twitter. Jadi benar-benar ngetop berita ini ya. Ada lomba kupas bawang di RW 11 kemarin ya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Jadi kita tetap bersyukur bagaimanapun kondisi negara kita ini saat ini ya, yang kadang-kadang bising dengan berita-berita yang ngenes ya, berita yang ngeres gitu ya, yang penuh dengan ya aneh lah gitu ya. Tapi benar-benar kita harus bersyukur. Orang Indonesia itu dikarunia Allah SWT orang yang paling kreatif ya. Di Asia Tenggara ini termasuk orang apa, konten kreatornya, konten kreator ini menempati tingkat pertama gitu ya. Meskipun AFF kemarin di tingkat Asia Tenggara kita gagal ya, karena kapten kita siapa? Rizky Ridho ya. Rizky Ridho sehari sebelum pertandingan melawan Vietnam itu ternyata masih keliling-keliling jualan cilok. Saya lihat videonya ya. Adanya itu kreatifnya orang Indonesia. Jadi pantesan kemarin kalah, ternyata masih asik keliling-keliling menjajakan cilok. Wajahnya mirip banget dengan Rizky Ridho gitu ya. Itu kreatifnya Indonesia. Kemudian juga kita masih bisa survive dengan kondisi saat ini, kita pantas bersyukur. Kenapa? Coba dari satu jenis bahan makanan saja kita bisa bikin berapa jenis makanan. Aci ya, aci itu bisa bikin 20 macam makanan. Makanya pantasnya kita bersyukur dikasih Allah SWT. Orang Indonesia ini sangat kreatif ya, konten kreator gitu ya. Jadi benar-benar orang yang kreatif sehingga bisa survive tanpa harus pakai dolar gitu ya. Saya juga nggak doyan dolar ya, nggak makan dolar juga kita ya, makanya nasi ya. Baik sekalian, ngomongin Indonesia kayaknya nggak habis-habisnya ya, nggak ada ujungnya nanti lihat milik kiamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Oleh karena itu yang kedua, kita bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita juga termasuk di antaranya. Baik, kita langsung saja ke kopi morning ya. Kopinya sedang diseduh oleh Pak Ipul. Morningnya kita nikmati bersama-sama, berbagi ilmu ala kadarnya insyaallah. Nah, sekarang sedang kemerdekaan, merdeka dan merdeka. Kita ini judul-judulan aja ya, pokoknya merdeka mendidik diri dan keluarga. Apa itu merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Dari mana kita merdeka? Ya. Kalau pertanyaannya tentang merdeka atau kemerdekaan, kita cek dulu nih. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu atau kemerdekaan adalah keadaan hal yang berdiri sendiri, bebas, lepas, bijak, tidak terjajah lagi dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam perspektif Islam, kemerdekaan adalah terbebasnya manusia dari penghambaan kepada selain Allah, baik berupa manusia, hawa nafsu, materi, kekuasaan maupun berbagai bentuk kemusyrikan, sehingga ia hanya tunduk dan beribadah pada Allah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Baiklah,
Sekarang kita bercermin kepada diri kita sendiri, bercermin untuk keluarga kita dan juga untuk bangsa kita. Menurut kamu sajalah kita ya. Keadaan berdiri sendiri, bebas lepas, tidak terjajah lagi. Kalau skup bangsa kita, betul kita sudah tidak terjajah dalam arti fisik ya, fisik militer tidak. Namun untuk berdiri sendiri ya kita ini masih takut-takut ya. Padahal kita ini gemah ripah loh jinawi ya, ibaratnya melempar tongkat tumbuh ya jadi makanan, jadi aman sebenarnya. Hanya saja harusnya kita sudah lebih maju. Baik, kemudian menurut perspektif Islam untuk diri kita ya, untuk kita Bapak-Ibu sekalian, terbebas manusia dari penghambaan selain Allah, baik berupa manusia, hawa nafsu, materi dan sebagainya. Nah, tentang bicara hawa nafsu, Bapak sekalian, apakah kita sudah merdeka? Kalau kita ukur dari terbebasnya kita dari hawa nafsu, coba kita cek ya. Dari pengetahuan yang kita dapatkan sudah pasti paham bahwa sepertiga malam itu waktu yang paling baik untuk kita bermunajat kepada Allah, minta langsung kepada Allah, mengadu tentang seluruh masalah kita pada Allah. Coba kita gunakan kesempatan itu, atau kita lebih terbawa oleh hawa nafsu kita, tidur nyenyak, atau kita bangun ya, kita bermunajat, kita sholat, kita berdoa Allah di waktu-waktu sahar. Dalam sepekan kira-kira kita bisa bangun berapa kali? Kalau yang usianya sudah di atas 55 biasanya sih otomatis tuh ya bisa bangun jam 4, jam 3. Kalau subuhnya jam 4 lewat 45 ya jam setengah 4, jam 4 sudah bangun. Namun itu semuanya butuh latihan. Kalau belum ya berarti kita belum merdeka. Lalu sudah barang tentu kita juga paham bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Al-Quran ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ya, sebagai pedoman hidup kita, bukti bahwa kita cinta kepada Al-Quran. Coba dalam sehari 24 jam sudahkah kita mengalokasikan khusus untuk membaca, hanya membaca Al-Quran? Kalaupun sudah mengalokasikan khusus, berapa menit kita membaca Al-Quran dalam sehari? Kemudian kita bandingkan dengan asyiknya kita mantengin HP kita ya. Kalau untuk urusan usaha, bisnis ya itu ibadah juga, tapi pada hal-hal yang kadang-kadang kurang bermanfaat buat kita, berapa menit, berapa jam. Nah, itu refleksi buat kita, kira-kira kita ini sudah merdeka atau belum. Baik, itu sekedar refleksi buat kita, buat saya sendiri juga, ala kadarnya ya, insya Allah. Kemudian kita lihat sekarang tentang contoh orang yang merdeka sebagai teladan kepada diri dan keluarganya. Ini sering disebut-sebut ya. Imam kita juga namanya Pak Luqman tadi ya, insyaallah. Terinspirasi orang tuanya dengan nama Luqman Al-Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran. Ini ayat-ayat favoritnya Ustaz Tanjung ini. Ayat 12 ya, surat Luqman ayat 12 sampai 19. Kita bacakan dulu ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkuri wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Shadaqallahul azim. Sungguh Al-Quran ini mengaitkan hikmah Luqman dengan syukur. Allah berfirman ya, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkurillah. Sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur pada Allah. Di surah Luqman tadi dibacakan di ayat 12 ya. Allah menyebutkan hikmah, kemudian menyebutkan langsung menyebutkan syukur. Ini para mufasir memahami bahwa salah satu tanda utama hikmah Luqman adalah kemampuannya mengenali nikmat Allah dan menempatkan dirinya dengan benar di hadapan Allah SWT. Luqman Al-Hakim ini bukan nabi, ya, seseorang biasa, tetapi diberikan hikmah. Nah, apa hikmah itu? Ya, hikmah itu ada beberapa mufasir yang para imam menyebutkan tentang hikmah. Menurut Imam As-Sa'di ini adalah ulama tafsir dari Arab Saudi. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, nama lengkapnya, ulama Saudi Arabia, pengarang tafsir As-Sa'di, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah ilmu tentang kebenaran disertai dengan pemahaman terhadap hukum dan rahasianya. Dan hikmah tidak berhenti pada ilmu, tetapi ia menuntut amal yang benar. Jadi ilmu dan diamalkan. Bahkan belum menyampaikan, menegaskan bahwa seorang yang bisa saja berilmu tapi tidak bijaksana, artinya bukan hikmah ya. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat yang kemudian melahirkan amal saleh. Itu menurut Imam As-Sa'di tentang hikmah. Mengenal Luqman dulu ya, mengenal Luqman. Kemudian
Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Luqman biasa mendatangi para penguasa, para hakim, ya, memperhatikan, kemudian berpikir dan mengambil pelajaran. Dari proses itulah, menurut riwayat tersebut, ia memperoleh apa yang Allah berikan kepada, ini hikmah menurut Imam Ibnu Katsir. Ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Hikmah lahir dari kemampuan melihat kehidupan, merenungkannya lalu mengambil ibrah, bukan hanya dari banyaknya informasi, ya, dari informasi itu diolah, ya, disampaikan bahwa mendatangi penguasa, para hakim, memperhatikan, berpikir, itu yang hikmah menurut Ibnu Katsir diberikan kepada Luqman. Ini kita mengenal tentang sosok Luqman Al-Hakim, ya. Kemudian pesan-pesannya apa saja tadi, ya. Nah, kira-kira ini inti pesannya agar menjadi pelajaran buat kita, ya, menjadi diri yang merdeka, dan juga kita bisa mendidik anak kita, keluarga kita, ya. Yang pertama adalah tauhid, la tusyrik billah, ya. La tusyrik billah. Apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Secara etimologis, tauhid berasal dari kata wahad, yang berarti menjadikan sesuatu satu saja. Makna ini tidak tepat kecuali dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain yang dijadikan satu, kemudian baru menetapkannya. Kemudian secara terminologis, bahwa ulama mendefinisikan bahwa tauhid sebagai mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan baginya, tidak menyatukannya dengan apapun, baik dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, kalau kita belajar ilmu tauhid ini biasanya ada tauhid uluhiyah, makna la ilaha illallah, ya, makna rububiyah, makna uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Ini tentang tauhid. Nah, kita tidak membahas tentang rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tidak, ya. Tetapi apa yang kita dapatkan ketika, apa pentingnya tauhid itu pada diri kita, apa urgensinya tauhid, kenapa Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya tentang tauhid. Yang pertama, ini adalah urgensi, arti pentingnya tauhid dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bahwa tauhid adalah hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Dan inti ibadah adalah tauhid, la ilaha illallah. Kemudian kenapa Luqman menasihati yang pertama adalah tauhid? Bahwa tauhid adalah inti dakwah para rasul, ya, inti dakwah para rasul. Dari sejak zaman Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW, inti dari ajaran beliau adalah mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan atau sembahan bagimu selain Dia. Ya. Ini fakta menunjukkan bahwa tauhid adalah inti dari risalah kenabian, pondasi utama bagi keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya, kenapa tauhid penting? Begitu pentingnya dalam arti kehidupan adalah sebagai penentu amal ibadah. Tadi saya sampaikan nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat tauhid. Dengan tauhid itu semua amal kita maka akan bernilai di sisi Allah SWT. Tetapi kalau kita tidak bertauhid, maka amal sebanyak apapun tak ada nilainya, ya, tak ada nilainya. Lalu yang berikutnya,
Tauhid adalah fondasi moral dan peradaban. Tauhid melahirkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas yang berada dalam pengawasan Allah SWT. Ya, sejarah membuktikan bahwa masyarakat Arab jahiliyah yang terbelakang ketika diturunkan Nabi Muhammad SAW dengan bertauhid, maka berubah peradabannya. Ya, dengan dakwah beliau berubah peradaban Arab menjadi yang makmur, ya, makmur Madinah. Baik, ini pesan yang pertama dari Luqman Hakim kepada anaknya. Lalu pesan kedua apa? Yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jamaah sekalian, alhamdulillah jika orang tua kita masih diberi umur panjang, ya, kita mungkin ingat ketika masih kecil, ya, sering menyakiti hati orang tua kita. Ketika sudah orang tua kita sudah sepuh, kita jadi ingat bagaimana cara berbakti, ya. Saya ini sebulan sekali harus mewajibkan diri untuk menjenguk orang tua. Jadi kalau kadang kemana Pak Heri menjenguk orang tua, sakit apa? Jadi tanya sakit apa? Jadi menjenguk orang tua itu tidak harus sakit, ya. Justru saat sehat kita jenguk. Jadi sudah meniatkan diri untuk menjenguk orang tua itu memang harus rutin karena jauh. Sudah sepuh, udah 82 tahun gitu, ya. Dulu waktu masih orang tua lengkap, ayah ibu masih ada, bapak ibu masih ada, biasanya paling telat 2 bulan sekali. Nah, begitu bapak sudah tidak ada, ibu berpesan, ini orang Jawa gitu, ya, lebih luwe cepet. Nah, dia sebulan sekali. Jadi menjenguk orang tua yang masih ada, yang masih hidup, alhamdulillah, ya, kita dengan dijenguk ada seneng, ya. Jadi paling nginep semalam gitu, ya, bisa bahasa Jawanya ngemlek-ngemlek, dia mijitin sebentar sudah puas, sudah terobati rindunya, ya, sudah menambah kesehatannya sekian persen gitu, ya. Kenapa kedudukan birrul walidain ini? Kenapa penting? Yang pertama adalah bahwa ridha Allah itu sejajar dengan ridha orang tua, ya. Yang mudah-mudahan yang hadir rasa ini juga kita sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Tentunya dalam setiap kegiatan kita, selama kita tentu kita mengharap ridha Allah SWT. Lalu kenapa birrul walidain? Insya Allah Allah akan memudahkan rezekinya. Rezeki itu bukan hanya duit, bukan hanya harta. Kadang-kadang kita, ya, manusia itu kan matre, ya, ukurannya duit aja, ukurannya harta yang dilihat gitu, ya. Kadang-kadang kita kurang bersyukur, rezeki kita banyak, anak-anak para sehat, sekolah lancar, ya, kemudian kita juga beri sehat sehingga bisa beraktivitas dengan baik, keluarga rukun, ya, itu rezeki yang kadang-kadang kita kurang syukuri. Nah, kesehatan ini kadang-kadang kan kita harus rasakan nikmatnya, mahalnya kalau kita sakit, ya Allah, gitu. Kemudian kenapa birrul walidain ini penting adalah masuk surga melalui pintu yang pertengahan. Orang tua adalah pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah dan jagalah pintu tersebut. Jadi menjaga hubungan kita dengan orang tua. Kemudian bentuk-bentuk praktek apa kita tidak mengajari, ini salah satu cara bersikap kita orang tua. Kita kadang-kadang merasa prihatin, ya Bapak sekalian, ya, di saat ini anak-anak kita kadang-kadang dengan orang tua itu adabnya kurang. Kalau begitu yang disalahkan siapa? Ya orang tua sebenarnya, orang tua dan lingkungan. Artinya kalau orang tua, ya, lingkungan itu juga ada 3, lingkungan di keluarga, lingkungan di masyarakat, lingkungan di sekolah. Karena anak-anak kita yang sudah remaja, kan kadang-kadang ini katakan apa, ya, ya kurang sopan anak-anak kita itu kadang-kadang ke orang tua. Jadi mengikuti apa yang lagi trending, misalnya, ya, omongan-omongan apa itu, ya, karakter anak kita, misalkan
Karena karakter kan terbentuk dari waktu yang lama, pembiasaan. Contoh ketika kayak di main bola saja. Nanti kalau kayak main bola, anak-anak kita sedang main bola itu kelihatan yang terbentuk seperti apa, karakternya, akhlaknya seperti apa. Misalkan di tackle, jatuh, apa yang keluar dari mulutnya itu otomatis. Itulah yang terekam. Apa tuh, dari plesetan binatang penjaga pintu gitu ya. Kemudian cowok itu kan dari Jawa Timur ya, aslinya kan bahasa kasar ya. Nah itu, terus kalau nggak ikut-ikutan gitu merasa FOMO gitu ya. Itu FOMO ya, fear of missing out ya. Dikatain ketinggalan zaman kamu nggak ikut itu. Jadi berbicara dengan lemah lembut dan sopan. Nah kita mengajar anak-anak kita juga dengan lemah lembut. Insya Allah nanti anak-anak kita juga akan lemah lembut pada kita. Kemudian mendengarkan nasihat dan arah orang tua dengan penuh perhatian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang ini kasih nasihat anak kita kira-kira gimana? Pegang HP ya? Harus dikasih tahu, pegang HP itu nggak sopan. Nah, tolong dengarkan dulu, taruh dulu HP-nya. Tapi dengan jangan kasar, dengarkan dengan lemah lembut. Tolong dengarkan dulu, taruh dulu HP-nya. Kadang-kadang ada majelis juga gitu ya. Ada yang ustadznya sedang berbicara, lagi asik main HP, itu juga tidak sopan, tidak memperhatikan, bahaya. Lalu membantu pekerjaan rumah, ya, rumah tangga, selalu mendoakan. Biasanya Nabi kita selalu mendoakan kesehatan selama orang tua, menyempatkan waktu bercengkerama. Nah ini, ya, ketika masih hidup sempatkan waktu untuk ngobrol, berbincang. Nah, kalau orang tua sudah semakin sepuh itu, ini ibu saya, tita ibu saya itu cerita tuh, kita dengerin cerita zaman remajanya dulu keluar semua tuh. Ya asik banget cerita gitu ya. Dan dengerin gitu. Dulu nggak pernah cerita kalau usia 40, 50 belum. Sekarang usia 80 malah ceritanya. Ya kita harus sabar mendengarkan gitu. Ya. Gitu. Kemudian membantu orang tua yang sakit, lalu menjalankan amanah dan wasiat orang tua. Ini yang kedua adalah birrul walidain. Lalu yang ketiga, nasihat Luqman adalah tentang merasa diawasi oleh Allah SWT, muraqabatullah. Nah dampaknya dalam kehidupan kita muraqabat Allah ini dahsyat ya. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu nggak peduli dengan omongan orang atau masing-masing gini, udah benar-benar semata-mata mencari ridha Allah SWT dalam setiap amal kita. Amal dalam arti ibadah pada Allah SWT, amal di masyarakat kita sebagai pemimpin, sebagai anggota masyarakat, tentunya kita juga pasti banyak amalnya. Udahlah nggak usah ngarep-ngarepin, wah itu dari sumbangan Pak ini, Bapak ini, Pak itu ya, bisa ini. Kita bersih dari itu karena kita beramal niatnya nyerita Allah dan selalu diawasi oleh Allah SWT. Kemudian adalah amanah. Ya, ini perintah Allah juga. Sungguh Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Amanah. Nah sekarang ini kan banyak banget ya kasus korupsi yang begitu besar. Ya karena tidak ada perasaan diawasi oleh Allah SWT itu nggak ada. Boro-boro diawasi oleh Allah SWT. Mungkin sholatnya juga belum betul gitu ya. Belum betul sholatnya. Udah mau habis ya. Ntar lagi habis ya, kita gas ya, kita gas. Amanah, kemudian waro itu kalau di Ponorogo biasanya pertunjukan ya. Sekarang udah mulai langka. Waro Suromenggolo gitu. Kalau ini waro artinya waro sini adalah benar-benar apa namanya, meninggalkan apa yang meragukan dari hal yang syubhat gitu ya. Biasanya tidak mayaribuk ila ma la yaribuk. Ketika meninggalkan apa yang meragukan dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Jadi waro itu benar-benar menjaga dari hal yang syubhat ya. Kalau ragu-ragu tinggalkan, kembali ke hal yang kita yakin bahwa itu benar. Lalu yang berikutnya adalah sabar dan istiqomah. Sabar dengan selalu senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah dan sabar meninggalkan larangannya, dan juga sabar dengan menghadapi musibah yang ada ya. Lalu istiqomah ya. Istiqomah ini ya apa ya, konsisten dengan apa yang kita lakukan, amalan kita yang sedikit-sedikit tapi konsisten, istiqomah itu lebih bagus. Ini kalau kita merasa diawasi Allah SWT. Lalu yang terakhir adalah ketenangan hati. Ini yang di zaman sekarang ini orang agak susah ya mendapatkan
as-sakinah ini ya. Nah, biasanya kalau kumpul-kumpul di sini ada sakinah ya, ada malaikat menaungi, ada ketenangan ya, nggak mikirin hutang gitu ya. Bukan nggak usah dipikirin, tapi dilunasi ya. Kalau dipikirin bahaya, udah mati masih mikirin hutang aja, harus dilunasi ya hutang ya, dilunasi. Jadi ketenangan hati dengan merasa diawasi oleh SWT. Lalu nasihat Luqman yang berikutnya adalah tentang sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar. Sholat sudah tidak diragukan lagi, sholat itu adalah as-salatu iqamah, as-salatu imaduddin. Bahwa sholat itu adalah tiang dari agama. Kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar bagi pelakunya, pelaksana sholatnya. Nah, sholat juga yang amalan pertama yang dihisab oleh Allah SWT. Sholatnya betul, sholatnya bagus, nilainya 100, insya Allah yang lain akan ngikut. Ini pentingnya sholat. Makanya untuk mendidik anak-anak kita, ini pentingnya sholat ini. Silakan anak-anak kita kuliah S1, S2, S3, profesor, doktor, pekerjaannya juga mentereng, tapi jangan lupa, nah, jaga sholatmu ya. Insya Allah sholat akan menjagamu. Ini penting. Penting. Kenapa Luqman menasihatin anaknya sholat? Dan juga bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita tingkatkan kualitas sholat kita, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Luqman pada anaknya. Lalu amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini perintah buat kita semuanya ya. Hendaklah ya, kalian ini kan diciptakan kaum yang terbaik bagi manusia, diutus manusia untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berdakwah, intinya berdakwah, mengajak yang baik dan mencegah kemungkaran. Itu benar Luqman. Lalu yang pesan terakhirnya adalah sabar. Tadi ya sabar, udah dikasih tandanya insyaallah. Nah, ini yang terakhir ya, rendah hati. Ini gambarnya padi. Ilmu padi itu semakin merunduk, semakin tua semakin berisi, semakin merunduk. Artinya kenapa rendah hati? Dengan rendah hati ini kita akan terbebas dari sifat sombong, kemudian akan dicintai Allah SWT, dihormati manusia. Biasanya kalau rendah hati adalah mudah menerima nasihat ya. Kadang-kadang siapa ente gitu ya, kalau kita nggak punya rendah hati, sombong, nggak mau terima nasihat dari siapa gitu. Mudah-mudah belajar. Nah, sudah habis saja, kita stop ya. Baik, demikian kita menikmati morning kita. Mudah-mudahan kopinya sudah disiapkan oleh Pak Ipul ya. Ala kadarnya kita berbagi ilmu ala kadar yang tadi bilang dari awal. Kita berbagi ilmu ala kadarnya, belajar dari nasihat Luqman di surat Luqman ayat 12-19. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran untuk diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita, dan Allah berikan bimbingan bagi kita semuanya. Baik, apabila ada yang benar datang dari Allah, dari salah pasti dari saya pribadi mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi kalau ada yang salah ya. Sebagai penutup saya sampaikan satu pantun lagi, masih seputar bawang ya. Kupas bawang berhadiah motor, keren ya. Kupas bawang berhadiah motor, motor listrik tak perlu bensin, jamaah capek pada nyelonjor, kajiannya selesai kita beresin ya. Bolu ketan dibelah 4. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.